Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir dan longsor di Kota Sorong, 5 warga tewas. 4 bulan terdampak penutupan bandara, 48 warga Merauke akhirnya dipulangkan. Ribuan ayam mati karena flu burung, warga Merauke takut konsumsi ayam. Banjir dan longsor terjang Kota Sorong, Papua Barat, 5 warga meninggal dunia. Hujan yang mengguyur Kota Sorong sejak Jumat lalu mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir dan sejumlah rumah terkena longsor. Ya, ini 5 orang data korban jiwa, dan untuk korban material, bahan bangunan sampai dengan siang hari ini kami masih menunggu laporan, tetapi data yang sudah masuk kurang lebih sekitar ada 6 rumah dengan rusak berat. Ya, kami katakan rusak berat yang harus dibantu. Di kawasan mana aja? Untuk sementara masih di daerah Klademak, kemudian daerah di wilayah Malanu. Sementara itu. Terus kemudian juga kami perlu sampaikan bahwa untuk masyarakat ketahui bahwa banjir dan longsor yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2020 itu disebabkan karena intensitas hujan yang cukup tinggi. Ya, dari data informasi kami dapatkan dari BMKG itu 168 mili. Dan ini merupakan curah hujan dengan sifatnya ekstrim. Sebab itu ditambah lagi dengan pasang air laut yang sampai pada puncaknya 1,3 meter. Nah, inilah penyebab mengapa sampai dalam jangka waktu 2 jam, 3 jam Kota Sorong tergenang banjir. Herlin juga meminta warga yang berdomisili di bantaran sungai dan perbukitan agar waspada karena BMKG memprediksi curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga akhir Juli. BPBD Kota Sorong telah membuka posko penanggulangan bencana alam banjir dan longsor di halaman kantor Wali Kota Sorong guna pengaduan dan pendistribusian bantuan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Bertambah menjadi 55 tenaga kesehatan terpapar COVID-19, Rumah Sakit Profita Jayapura ditutup total. Sebelumnya pihak rumah sakit hanya menutup poliklinik dan menerima pasien gawat darurat. Namun karena kurangnya tenaga kesehatan yang bertugas, akhirnya rumah sakit ditutup total hingga 31 Juli. Sebagian besar nakes terpapar karena pasien yang datang tidak jujur sehingga terjadi kontak fisik saat pasien diobservasi. Bukan dirawat tapi minta di Hotel Sahid. Ya, jadi dan ada beberapa juga karena hubungan dengan anaknya masih kecil, masih menyusui, itu minta untuk dilakukan isolasi di rumah. Karena mereka ini rata-rata tidak bergejala, gitu. Tetapi hasil swabnya positif karena kontak dengan yang saya bilang ada 2 pasien yang kemudian meninggal di hari Sabtu tanggal 6, dan setelah beberapa hari setelah mereka meninggal keluar hasil swabnya dan positif. Akibatnya mereka langsung diisolasi mandiri meskipun mereka tidak bergejala, gitu. Nah, berapa lama? Sesuai dengan protokol kesehatan yaitu 14 hari. Nah, ini saya sudah uraikan di yang pertama juga. Nah, 14 hari terhitung dari tanggal 6, berarti nanti ada sebagian yang nanti dari ICU 4 termasuk 2 outsourcing itu akan diperiksa kembali pada tanggal 20 swab yang kedua. Dan bila normal, mereka yang normal langsung kerja. Tapi kalau yang misalnya masih belum normal, belum negatif, ya mereka tetap lanjut dengan isolasi mandiri lagi. Nah,
Data terakhir Satgas COVID-19 Papua, sebanyak 11 tenaga kesehatan terpapar COVID-19 di Papua. Banyaknya nakes yang terpapar COVID-19 membuat 2 rumah sakit swasta tutup dan 1 rumah sakit pemerintah membatasi pelayanan. Afi Tindarto melaporkan dari Jayapura, Papua. ...48 warga Merauke yang terdampak penutupan bandara di kota Jayapura akhirnya dipulangkan Pemda Merauke. Menggunakan pesawat komersil, 48 warga yang sudah 4 bulan berada di kota Jayapura tiba di Bandara Mopah, Merauke. Warga senang bisa kembali berkumpul kembali dengan sanak keluarga. Berangkat apa ke Jayapura? Antar ini Pak. Oh Pak, ya Rias ini sakit itu. Terus kena lockdown itu ya? Iya, pas kena lockdown. Jadi berapa lama di Jayapura, Bu? 5 bulan ada? Sekitar 4 bulan. 4 bulan ini ya? Nah ini sekarang baru bisa pulang ya? Iya. Ini bantuan pemerintah memang? Iya. Pesawat ini ya? Tiket ada berapa orang semua jumlah? 48. 48 orang semua ya, tapi semua sehat ya? Iya. Bapak, Mama? 3 orang ya? Dorong sudah berapa lama di Jayapura? Sudah 4 bulan 4 bulan ini baru bisa pulang ya? Iya. Yang biaya Pemda ini kah? Iya. Oh, 3 orang ya? Itu siapa saja? Anak kah? Anak mantu? Anak mantu. Mantu itu Bapak nama Andreas Puer. Andreas Puer. Anak mantu, kita pun anak mantu. Dia anak kedua. Itu doang antar rompo kakak. Anak laki-laki yang pertama siapa anak mantu, perempuan Petronella Puer. Oh gitu. Jadi kita mau jemput anak ini kasih tinggal masih kecil. Mencegah penyebaran COVID-19, warga yang baru datang diminta mengkarantina diri secara mandiri selama 14 hari. Orang semua yang datang ini bos, yang datang ke Pemda. Berapa orang? 44. 44. Iya. Rumah masing-masing atau nanti akan ditampung ini? Tidak di Data per 19 Juli, pasien COVID-19 di Merauke sebanyak 18 orang. 2 masih dirawat, sementara 16 pasien dinyatakan sembuh. Angka kesembuhan pasien COVID-19 di Merauke paling tinggi di Papua karena mencapai 90%. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. ...1.171 keluarga di Kampung Jaifuri, Distrik Skamto, Kabupaten Kerom mendapat bantuan sembako. Selain sembako, warga juga menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat sebesar Rp600.000 per keluarga. Menghindari kerumunan warga, petugas kampung sengaja membagikan sembako secara simbolis pada seluruh ketua RT. Selanjutnya, ketua RT akan membagikan ke masing-masing rumah warga yang terdampak pandemi COVID-19. Warga Jaifuri senang mendapat bantuan sembako dan bantuan langsung tunai dari pemerintah. Menerima bantuan tadi, senang kah atau bagaimana? Senang. Harapan untuk pemerintah mungkin? Senang juga. Senang ya? Iya. Kira-kira apa yang masih kurang mungkin yang harus dibantu? Seperti apa? Ya. Mama senangnya dapat Iya. bantuan 600.000 ya? Iya. Kepedulian mereka kami bersyukur karena kami masyarakat bisa dapat sedikit, biar tidak lebih dari itu. Kami alhamdulillah, kami bersyukur bahwa kami sudah bisa dapat sedikit untuk membantu. Harapan ke depan? Harapan ke depan kalau masih ada oke, kalau tidak juga kami tidak terlalu paksa. Itu semua dari kepedulian pemerintah. Pemerintah menolong kami sampai batas waktu selesainya corona itu. Kepedulian dari pemerintah. Sementara itu, Bupati Kerom Muhammad Markum mengatakan dari 19.000 warga terdampak COVID-19, masih ada 23 kampung yang belum menerima bantuan karena terkendala helikopter. Dan secara total keseluruhan dari sejak awal 19.000 lebih, dan ini tinggal sekitar 20% yang belum terdistribusi. Tapi saya yakin di bulan ini bisa selesai semua untuk kampung atau di wilayah Kabupaten Kerom. Harapan kami dari pemerintah
untuk bersama-sama mengawal supaya tepat sasaran, dibantu dari TNI dan Polri, pendistribusian secara baik. Memang masih perlu dapat masukan dari semua pihak agar penyaluran itu bisa tepat sasaran. Selain membagikan bantuan, Bupati juga menghimbau agar warga terus menerapkan protokol kesehatan. Data per 19 Juli, pasien positif COVID-19 di Kabupaten Kerom berjumlah 57 orang, dirawat 21 orang dan sembuh 36 orang. Fando melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua.